Dan memasuki bulan Desember ini, admin akan kembali mengisahkan salah satu kisah fenomenal, yaitu seorang pemuda yang mengorbankan diri demi menyelamatkan ratusan nyawa dalam sebuah gereja. Pemuda tersebut adalah Rianto. Kisah ini diawali di tanggal 24 Desember di tahun 2000. Di kala itu, umat Kristiani sedang berbahagia merayakan Natal di berbagai tempat, termasuk juga bagi jemaat di Ebenezer Mojokerto. Perayaan Natal diawali dengan ibadah misa Natal di gereja. Namun meskipun di saat itu mereka sedang berbahagia menyambut hari raya, isu mengenai teror bom di berbagai tempat membuat sebagian orang begitu waspada. Maraknya aksi terorisme kala itu membuat pimpinan dari Banser NU memberi instruksi anggotanya untuk membantu mengamankan gereja. Dan sekedar informasi, Banser merupakan singkatan dari Barisan Ansor Sebaguna. Sebagai salah satu anggota Banser, di sore itu Rianto kemudian bersiap. Ia mendapat jatah berjaga di gereja Ebenezer Mojokerto. Seragam loring hijau khas Banser ia kenakan, dan setelah siap ia pun berpamitan dengan ayah dan juga ibunya. Sukarmin, yang merupakan ayah Rianto, sama sekali tak merasakan firasat apapun. Yang ia rasakan semuanya berjalan normal seperti biasanya. Di sore itu Sukarmin masih melihat anaknya pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan motor Vespa. Begitupun dengan sang ibu, yaitu Katinem. Ia mengatakan bahwa sore itu sang anak pamit di sekitar jam 4 sore, dan Rianto sendiri pergi sebelum waktu berbuka puasa. Iya, tahun itu perayaan Natal begitu dekat dengan Hari Raya Idul Fitri. Natal di tanggal 24, dan hanya berselang beberapa hari yaitu di tanggal 27, umat muslim juga merayakan Hari Raya Idul Fitri. Rianto kemudian sampai di rumah Amir Sagianto, masih di sekitar jam 4 sore. Mereka memang sudah janjian akan berkumpul di rumah Amir. Rekan lainnya adalah Cak Bowo, Cak Wul, dan juga Cak Subandi. Di rumah Amir mereka kemudian menunggu waktu berbuka puasa sambil berdiskusi mengenai penjagaan di gereja. Dan di saat berbuka puasa itulah Amir mendengar Rianto bertanya, "Pak Bowo, kalau aku jaga gereja begini, terus bagaimana kalau mati?" Pak Bowo menjawab, "Alhamdulillah mati syahid, Dek, menjaga persatuan dan kesatuan." Rianto kemudian hanya mengaku dan terdiam setelahnya. Dan mungkin hanya itulah satu-satunya firasat akan musibah ini. Setelah selesai berbuka dan sholat, mereka langsung ikut apel di Mapolres Mojokerto, di mana mereka memang saling berkolaborasi, saling berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Dengan didampingi polisi mereka bersama-sama menuju gereja. Namun di saat itu motor Vespanya sempat mogok, dan akhirnya ia harus memperbaiki motornya terlebih dahulu. Singkat cerita, ia pun akhirnya bergabung dengan teman-temannya, berjaga di sekitar area gereja. Hingga akhirnya di sekitar jam 8 kurang, salah satu jemaat melaporkan adanya tas mencurigakan. Bahkan saat itu ada dua penemuan. Satu kantong hitam di depan gereja, di bawah sebuah telepon umum. Sementara ada pula satu kantong yang berisi bungkusan mirip kado dan terletak di deretan kursi dalam gereja. Amir dan Rianto kemudian bersama-sama mengecek kantong hitam tersebut. Betapa kagetnya mereka saat membuka isi kantong itu. Paku dan kabel, itulah yang sekilas terlihat. Dan itu saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa isi dari kantong itu adalah sebuah bom. Salah seorang polisi yang juga ikut melihat pun langsung berteriak, "Tiarap, tiarap!" Dan seketika itu pula seluruh jemaah langsung berhamburan. Suasana menjadi kacau balau. Tentu saja ratusan jemaat tidak bisa langsung keluar sekaligus dari barisan kursi-kursi itu. Sementara itu, terlihat bom mengeluarkan percikan api dari kabel-kabelnya. Rianto dengan sigap langsung mengambil dan juga memeluk kantong hitam di depannya, dan kemudian berlari sekencang mungkin keluar dari gereja sambil terus berteriak, "Tiarap, tiarap!" Rianto kemudian melempar bom itu keluar di sekitar tempat sampah. Namun kantong hitam itu malah terpental. Rianto langsung mengambilnya kembali dan kemudian berlari lebih jauh ke depan. Menurut Amir, Rianto ingin membuang kantong itu ke dalam selokan di depan gereja. Itulah terakhir kalinya Amir melihat Rianto berlari. Karena setelah itu, seketika suasana menjadi gelap. Amir tak ingat lagi apa yang terjadi. Ledakan dahsyat itu membuat pagar tembok di seberang gereja langsung roboh. Kaca-kaca di sekitar area itu langsung pecah. Begitu juga dengan studio Kartini yang tepat di depan gereja. Ledakan membuat etalase dan juga kaca dari studio itu hancur berantakan. Penyisiran pun langsung dilakukan oleh aparat. Sisa tubuh dari Rianto baru ditemukan 3 jam setelahnya. Jenazah ditemukan kurang lebih 100 meter dari lokasi kejadian. Kondisinya sudah tidak lagi utuh, bahkan sangat mengenaskan.
terutama pada bagian wajah dan juga jari-jari tangan yang sudah tidak lagi utuh. Jenazah pun langsung dievakuasi oleh para petugas. Sementara itu, informasi ledakan bom di gereja langsung tersebar. Begitupun dengan sang ayah yang juga ikut mendengar informasi itu. Sang ayah bekerja sebagai tukang beca dan pada saat itu sedang berada di luar rumah. Saat itu ia belum mengetahui jika anaknya menjadi korban dari ledakan bom itu. Yang ia tahu anaknya ikut berjaga di gereja Ebenezer. Rasa cemas seketika muncul. Sukarmin kemudian langsung mencari tahu ledakan itu dengan menanyakan kepada teman-temannya. Namun saat itu teman-temannya sudah pulang ke rumah. Hingga kemudian akhirnya seseorang mengabari bahwa anaknya telah gugur dalam peristiwa itu. Langit seolah runtuh menimpa dirinya. Ia tak percaya dengan apa yang ia dengar. Derai air mata terus mengalir sepanjang jalan. Kini ia akan pulang untuk menyampaikan kabar duka kepada anak dan juga istrinya. Rupanya ketika Sukarmin sampai di rumah, istrinya pun sudah sangat gelisah menunggu informasi yang pasti. Bagaimana tidak, sebelum Sukarmin pulang, ternyata kepala koperasi sudah datang duluan dan meminta untuk membaca Yasin bagi Rianto. Tangis keluarga semakin pecah ketika informasi itu disampaikan langsung oleh sang ayah. Di keesokan harinya di tanggal 25, diiringi dengan pemuda Banser NU dan juga perwakilan dari gereja, keluarga memakamkan jenazah di TPU di Jalan Sabukalu, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Rianto, pemuda 25 tahun itu gugur demi selamatkan ratusan jemaat yang ada dalam gereja. Publik begitu terenyuh dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Rianto. Terlebih lagi bagi jemaat yang kala itu ada di gereja Ebenezer. Meskipun berbeda keyakinan, namun hal tersebut bukanlah penghalang untuk menanamkan benih kebaikan. Presiden kala itu yaitu Gus Dur. Ia bahkan mengatakan bahwa Rianto adalah contoh nyata umat beragama yang kaya akan nilai kemanusiaan. Begitu dalam nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh Rianto, sehingga di setiap hari raya Natal, jemaat gereja akan berkunjung ke rumah Rianto dan juga memberikan sumbangan dana. Mereka menyebut sumbangan tersebut merupakan kado Natal bagi Rianto. Bahkan tahun lalu, di tahun 2019, jumlah penggalangan dana yang diterima mencapai lebih dari 100 juta. Dana tersebut disumbangkan sebagai bentuk solidaritas. Dana juga diberikan kepada Amir yang mengalami cacat permanen di bagian mata. Untuk mengenang jasa pengorbanan Rianto, namanya digunakan untuk nama salah satu jalan di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Pemerintah pun juga membangun gapura megah di Jalan Rianto. Sementara itu seragam yang sudah terkoyak oleh bom kemudian dipajang di Museum NU di Jalan Gayung Sari, Surabaya. Bekas darah dari mendiang Rianto juga masih menempel di seragam itu. Itulah kisah dari Rianto. Semoga kita bisa memetik pelajaran berharga bahwa perbuatan baik dan mulia bisa kita lakukan kepada siapa saja, tanpa harus terhalang dengan perbedaan agama, suku ataupun